Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pelajaran bahasa Belanda yang dibawakan oleh saya, Tati Westhoff, dari kota Voorburg di Belanda, setiap hari Selasa pada jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Eh, Acara ini juga ditayangkan oleh Radio Gebuminang secara live. Terima kasih kepada Radio Gebuminang yang selalu menemani kami, Mandeh Minang Mancanegara, dalam acara-acaranya. Sebentar lagi eh, kita akan mulai. Sebelum itu izinkan saya menegur dulu dalam bahasa Belanda. Dames en heren, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Het is fijn om jullie weer te zien. Vandaag is dinsdag 22 oktober 2024. Het is tijd om weer Nederlands te leren met Tati Westhoff uit Voorburg. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu dan bersyukur karena kita masih bisa dipertemukan dalam kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia. Voordat wij met de les beginnen, gaan wij even God bedanken dat wij nog de kans krijgen om Nederlands te leren. Kita berdoa masing-masing memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan dalam belajar dan mengajarkan, karena kita niatkan sebagai ibadah agar mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sedikit akan saya umumkan pengumuman dari saya mengenai pelajaran bahasa Belanda. Pelajaran bahasa Belanda gelombang pertama hampir kita khatamkan, hampir kita selesaikan, yaitu tepatnya insya Allah minggu depan hari Selasa itu adalah hari terakhir pelajaran gelombang pertama. Insya Allah kita akan memulai pelajaran gelombang kedua dari awal kembali. Bagi mereka yang ingin mengikuti pelajaran bahasa Belanda yang disampaikan oleh Mandeh Minang Mancanegara, bisa menghubungi saya melalui alamat mail saya yang tertera di bawah ini, tatiwesthoff@gmail.com, ya. Mudah-mudahan dan bagi anggota yang sudah lama tinggal menyebutkan saja di WhatsApp grup yang sudah ada. Oke, sekian pengumuman dari saya. Mari sekarang kita mulai kembali atau kita ulang sedikit lagi pelajaran bahasa Belanda dari awal ya, secara sekilas. Ini adalah selalu slide yang saya putarkan, yang saya perlihatkan tentang pembagian kata ganti orang tunggal dan kata ganti orang majemuk ya, jamak. Yang tunggal adalah saya, ik, orang pertama, orang kedua tunggal jij atau kamu, orang ketiga tunggal laki-laki hij, orang ketiga tunggal perempuan adalah zij atau ze, sedangkan het itu menandakan yang abstrak ya. Sedangkan jamaknya dari orang pertama jamak adalah kami, wij. Orang kedua jamak adalah kalian, jullie. Dan orang ketiga jamak adalah ze atau zij, mereka. Kita lihat di sini pembagian ini di sini di garis pertama ini, kolom pertama adalah kata ganti orangnya ya. Dan kita lihat di sini adalah kata kerja. Bagi yang baru tentu mungkin agak sedikit apa ya, belum paham, tidak apa-apa. Saya persilakan untuk melihat video-video saya sebelumnya yang kurang lebih sudah ada 30 tayangan. Silahkan di sana
cek kembali, lihat kembali. Akan saya terangkan secara singkat tentang penggunaan kata kerja. Kata kerja di dalam bahasa Belanda itu terbagi atas beberapa komponen ya. Maksudnya setiap orang mempunyai hak-hak yang berbeda. Itu dirumuskan dalam kolom yang terakhir ini seperti ik stam, jij stam ditambah t, hij atau zij stam ditambah t. Ini bagi yang tunggal ya, tiga di atas yang tunggal. Sedangkan yang jamak infinitif. Apa itu infinitif? Infinitif adalah kata kerja penuh. Kata kerja penuh yang diambil dari kamus itu namanya infinitif. Misalnya akan saya terangkan sedikit bagi yang baru. Kata kerja yang infinitifnya misalnya werken, ya itu. Nah, werken itu dikurangi huruf n berarti menjadi werk yang artinya stam. Itu adalah stam. Mari kita lihat stam ini sangat diperlukan untuk menghafalnya karena ini adalah pokok dari segala tata bahasa Belanda. Kalau kita lihat stamnya di sini ya, stam adalah kata kerja penuh infinitif dikurangi huruf en menjadi stam. Artinya di sini, makanya di sini werk. Ik werk, jij werkt, karena stam ditambah t, hij atau zij werkt, itu stam tambah t. Kemudian yang jamaknya kembali werk ditambah en menjadi infinitif atau werken. Ya, itu sekilas ya. Jadi saya tidak akan lama membahas di sini karena bagi yang eh, sudah lama mengikuti les ini sudah harus dikuasai ya. Tidak ada lagi excuse bahwa saya tidak hafal karena setiap kali saya kunyah, saya ulang ya. Dan juga telah terbukti bahwa eh, banyak di antara murid yang selalu hadir ya sudah bisa membuat kalimat sempurna. Eh, Bagaimana kalimat sempurna itu? Kalimat sempurna itu adalah di dalam bahasa Belanda cukup mempunyai dua komponen. Misalnya begini. Maaf, ini tayangannya tidak berubah ya di Tidak layar? berubah. Tidak Eh? berubah. Maksudnya gini. Tayangannya, Ya, barusan saya belum berubah. halamannya Sekarang bisa berubah, lihat. Bisa lihat. masih di halaman pertama ya? Tadi ini sekarang udah lihat. Ini yang biru, Masih pertama. Saya ya? sudah, ini terlihat kayak yang ini. Yang pengumuman. Enggak, Tidak? belum berubah. Mungkin Belum itunya di ini aja, di di, apa namanya, fokuskan. difokuskan. Di Tunggu saya lihat. Bisa lihat sekarang? Oh, terlihat tapi kepausir. tidak berubah. Tunggu, kepausir. Sorry, sorry. Tunggu, tunggu. Apakah sekarang masih? Masih yang Tunggu. biru ya. Oh, Nah, Lord. Sekarang kelihatan? ya, Sudah kelihatan? ya sudah berubah. Ya, sudah Oh, berubah. oke. Oh, itu tadi saya pause. Oke. Mohon maaf. Kenapa? Jadi saya nggak tahu. Oke, Pak. Ya mudah-mudahan tadi bisa dilihat ya bahwa saya tadi menerangkan ini. Oke. Sekarang saya akan mencoba membuat kalimat. eh Tunggu. New slide. Tambah yang ini. Saya akan membuat. eh oh, maaf. Membuat kalimat dengan beberapa contoh. Ya, oke. Kita buat misalnya kalimat ya. Tadi kita sudah membahas pokok kalimat yaitu pelakunya yang tunggal atau yang jamak dan mereka mempunyai hak dan kata kerja. Di dalam bahasa Belanda saya sudah berulang-ulang mengatakan di dalam kalimat sederhana itu yang diperlukan adalah dua komponen, pokok kalimat dan subjeknya ya. Pokok kalimatnya tadi sudah kita bahas misalnya ik. Nah, saya menggunakan ik.
Kata kerjanya misalnya tadi werk, sekarang saya ganti drink, ya, drink. Ik drink. Sudah cukup. Kenapa? Karena drinken atau minum adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri, sudah mempunyai arti penuh. Jadi cukup ik drink. Tetapi jika kita ingin menerangkan, kita tambah dengan ekstra keterangan, misalnya ik drink water atau ik drink coffee. Coffee, ya. Oke, itu keterangan. Misalnya lain lagi dengan kata wij, misalnya wij itu adalah jamak, infinitifnya adalah stam ditambah en. Jadi wij drinken, ya, wij drinken water atau teh, apa saja yang menjadi keterangan, ya. Tetapi dengan dua komponen sudah cukup. Jika kita suatu saat sudah paham, sudah bisa menambah misalnya ik drink misalnya di sini coffee, ik drink coffee. Ini saya buang ininya, ik drink coffee met melk. Tambah terangannya bertambah meluas, ya. Oh, melk. Salah. Melk. Ik drink coffee met melk. Ya, itu adalah sebagai contoh saja. Dan tentunya kalau kita sudah fasih, kita bisa mengatakan apa namanya kalimat yang lebih panjang lagi, yang lebih bagus lagi, tergantung perbendaharaan kita dan tergantung kemampuan kita, ya. Sekarang saya akan mencontohkan kalimat yang sudah kita pelajari juga, yaitu mengatakan bahwa eh, saya sudah, ik heb, misalnya coffee of water, saya sudah minum. Ik heb water gedronken. Jadi ada rumus lagi yang lain dengan batu dan kata kerja. Kata kerjanya hebben, ya. Hebben itu sudah, ini adalah bentuk ketiganya. Ya, bagi yang baru atau yang beberapa kali belum tentu belum paham. Tapi tidak apa, karena saya juga ingin memfasilitasi orang-orang yang sudah jauh belajar. Kalau kata kerja yang lain, misalnya wij willen, wij willen koffie, wij willen koffie drinken. Mbak Barti, silahkan terangkan yang kedua terakhir. Pahamkah atau belum kalimat yang dua terakhir? Silahkan dibuka mic-nya. Sudah paham. Sudah paham? Oke, ya. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah kata kerjanya bisa berdiri sendiri. Dia dengan dua komponen cukup. Wij drinken, wij slapen, asal cocok dengan haknya masing-masing, ya. Di sini saya pakai kata kerja yang sudah. Saya sudah minum. Rumusnya adalah kata kerja have, yang untuk yang ik heb, ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Karena kata kerja bentuk ketiganya seperti ini. Ya, kata kerja itu bentuk ketiga. Ya, di sini saya insert. Nah, oke, nggak usah. Kata bentuk ketiga adalah seperti ini. Di sini saja saya tuliskan. Misalnya, drinken, drinken, lampaunya dronk. Bentuk ketiganya ke dronken. Ini sudah harus hafal, ya, bagi yang sudah lama. Misalnya kalau misalnya apalagi ya, werken, werken, stamnya werk. Oh ya, past tense-nya werkte, bentuk ketiganya gewerkt. Ya, ini yang pertamanya belum ada stamnya. Jadi ini kita ulang sedikit.
di sini drink. Ya, itu adalah tentunya bagi orang yang sudah lanjut belajarnya sudah cukup jauh ya. Mudah-mudahan bagi yang sudah lama mengikuti les ini sudah sejauh itu sudah dipahami dan kalau tidak bagi siapapun yang ingin mengulangi silahkan dilihat tayangan yang sebelum-sebelumnya ya. Bagi yang hadir entah berapa, apakah ada yang mau ditanyakan Mbak Barti dan yang lainnya Mbak Jus, siapa yang hadir saya nggak bisa lihat. Ada yang mau bertanya sejauh ini atau cukup paham? Sudah paham. Sudah paham, terima kasih. Kalau paham, saya akan perlihatkan ini. Kita pernah memutarkan dulu Koko, tapi musiknya. Tapi ini adalah Koko dalam bentuk cerita. Silahkan sediakan pensil dan kertas, dituliskan apa yang bisa didengarkan. Nanti kita lihat dan kita bahas. Sekarang saya akan memperlihatkan dulu videonya ya. Sudah siap? Ready to Siap. go? Oke. Siap. Dat khatidan. Kalau bahasa Belandanya dat khatidan. Oke, saya lanjut. Coco kan het. Vandaag is de grote dag, zegt mama. Kijk, alle kleine vogels gaan voor het eerst vliegen. Ga jij ook maar, Coco, je kunt het. Coco gluurt naar beneden. Wat is het hoog? Ze drukt haar vleugels plat op haar rug en trippelt snel terug naar het nest. Ik durf niet, denkt Coco. Maar ik ben een vogel en vogels die vliegen. En als het lukt, dan kan ik samen met mijn vriendjes mooie vormen vliegen. Dat lijkt me leuk. Oh, stop kok, stop. Maaf. Coco kan het. Maar als het niet lukt, dan val ik heel hard op de grond. En als ik vlieg, kan ik eindelijk eten wat ik zelf wil. Maar als het niet lukt, het is heel gevaarlijk daar beneden. Mama, ik blijf gewoon bij jou. Ik kan het niet. Natuurlijk kun jij het ook, Coco. Je hoeft alleen maar je vleugels uit te slaan. De rest gaat vanzelf. Probeer het maar. Nee, mama, ik kan het echt niet. Ik weet zeker dat je het wel kunt, lieve schat. Ik zal je helpen. Hupsakee, goed fladderen met die vleugels. Ah! Help! Mama! Flap, flap, flip, flap, 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 flap. Ha! Ik vlieg! Ik kan het! Ik kan het! Woei!
Hoi. Hallo, ik ben Coco. Hoi. Hoi. De hele dag doet Coco niets anders dan vliegen. Ze vliegt zelfs naar het topje van de allerhoogste boom. Coco, kom je? Mama, kijk eens wat ik al kan! Doe je voorzichtig, Coco. Pas op voor die. Boom! Lieve Coco, nu zijn je vleugels moe. Maar wat kun jij goed vliegen. Ga maar lekker slapen. Morgen is er weer een dag. Oke, itu adalah cerita tentang Koko yang mau belajar terbang ya. Jadi cerita ini kalimatnya sudah semua kita sudah bahas. Ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu bentuknya dimulai dengan kata kerjanya di depannya. Kalau kalimat perintah yang memakai kata kerja, sedangkan kalau yang memakai kata tanya adalah katanya dulu ya. Itu adalah juga sebagai ulangan. Ada yang mencatat beberapa kata atau bisa diikuti tadi? Silahkan dibuka mic-nya. Ada Vanda kalau saya dapat, Klein, Ada. Ya. Oh ya. Satu-satu. Vliegen, Ya, vliegen, oke. Tunggu sebentar. Vliegen itu artinya apa? terbang. Terbang. Saya catat oke. di mana yang saya tahu aja artinya. Oke, silahkan nanti yang lainnya menjadi- sambung. Oke, vliegen. Sekarang dulu Mande Yuna. Apalagi? Vogel, Vogel, bukan vogel, vogel tapi vogel artinya burung ya. Terus burung, eten, eten artinya makan. Makan. oke. Makan. Terus Kemudian plap, itu ya, apa Flap namanya tuh mengepakkan sayap ya. flap flip flap Iya. ya gitu apa flap flip ya itu gitu flap flip oke. Oh ya, Jadi- plap, flip. Mhm. Nggak tahu, Oke, Darbeneden nggak tahu apa artinya. Dar Beneden itu di sana di bawah, Beneden itu di bawah. Oke ya. Oh iya. Sekarang Made Jus ada yang lagi yang lain yang disebutkan bisa disebutkan? Come here. Come here ya. Oke, ya itu Come kalimat here. perintah. Tunggu, itu come Ya. here. Come itu Come adalah here. kalimat perintah, kalimat panggilan perintah. Jadi kalimat perintah itu apabila kata kerjanya di depan, maka dia memerintahkan. Sepertinya come here. Jadi of eat that atau slap yay. Oh iya. Ya Ada gitu ya. come here tadi ya suruh datang ke Come Dia here. suruh kemari kan. Jadi kalau kalimat perintah itu kata kerjanya di depannya yang kalau misalnya drink yay apa slap yay atau kalau dan kata dulu saya masih ingat Mandejus mengatakan kerah. Kerah itu adalah apa ya bentuk yang Go. sedikit seperti kalau bahasa Inggrisnya please come here kerah atau kerah sitten, jadi menyilahkan ya bukan menyuruh tapi menyilahkan, tapi istilahnya tetap saja memintakan seorang untuk berbuat sesuatu ya. Jadi come here, Ya. do that misalnya ya, kerjakan itu. Oke, lanjut pada Jus, apa lagi? Goed. Good, bagus ya. Terus Maar al. mar Maar ya, al. mar itu tetapi Tetapi. misalnya al- saya ya, kenapa? Ya silakan, Prof. Ya, mar. Misalnya begini, mar itu ada sesuatu. Misalnya apa ya? Ik wil een boek kopen. Saya ingin membeli sebuah buku. Ik wil een boek kopen. Maar tetapi Tapi ik heb geen geld. Saya tidak punya uang. Jadi mar itu Uang. ada alasannya. Ingin sesuatu, dia bilang saya ingin terbang tetapi saya takut. Ik wil vliegen, maar ik ben bang. Ik wil een huis kopen, maar ik heb geen geld. Saya tidak punya uang. Jadi maar itu apa ya? Ada menyatakan alasan. Lanjut lagi.
Nee, Nee, tidak. oke, tidak. Lagi, Nee, tidak. stop aja. Ikan, Sekarang Mbak Barti, ada yang mau ditambahkan yang dicatat? Ya, tadi saya kira udah Udah. disampaikan ya. Oke. Ada durf Durf itu bagus. Durf itu berani. Oke, ini contoh yang bagus ya. Durf berani. jeruk. Kalau naturlig itu apa tuh Mandetati? Natuurlijk itu Tentu. tentu saja. Of course. Tentu saja. Pasti benar gitu. Natuurlijk. Natuurlijk, of Oh. course. Ya, itu Of dengan course. sendirinya. Lekker zeg, natuurlijk. Natuurlijk. Ya. Natuurlijk. Oh, Jadi apa namanya dengan sendirinya atau apa ya? Natuurlijk itu natur itu sebetulnya alami. Natuurlijk itu ya dengan sendirinya. Biasanya seperti itu ya. Artinya yang artinya tidak ya natuurlijk ya of course kayak bahasa Inggrisnya hampir sama karena of course. Oke. Absolutely. Sering Nggak sama dengan dengar natuurlijk. Tunggu satu-satu. Sering dengar apa? natuurlijk. Saya. Lekker Ya. zeg, natuurlijk. Oh, natuurlijk apa ya. Lekker saya ya natuurlijk. Natuurlijk ya tentu saja karena Tentu saya yang buat saja. gitu. Natuurlijk. Ya. Apa Natuurlijk. namanya? Oke, jadi natuurlijk itu natur itu disebutkan alami natur. Misalnya pemandangan natuurlijk itu pemandangan yang indah yang alami natur. Semestinya. Natur kalau bahasa Belanda Indonesia itu natur toh juga sama toh Iya. natur tapi pengucapannya bukan natur. Kalau bahasa Belanda kan natur apa gimana? Bahasa Indonesianya kan? Iya. Oke. Jadi Itu begitu. natur. Kenapa? Back to natur, kembali ke alam. Ya, back to natur ya, ya. Jadi tapi pembacaannya beda, tulisannya juga u-nya 2 natur. Lek Natur. itu adalah Natur. imbuhan yang kita belum pelajari, misalnya natuurlijk, aardig, itu juga akhilan atau misalnya ada itu belum sampai kita ke sana ya. Kalau kita ketemukan baik. Ada lagi Mbak Barti? Tadi sudah disampaikan Sudah sampaikan. Oke. Jadi teks yang di sini juga membahas apa yang kita telah pelajari. Kita lihat tadi ikan het niet itu menyangkal kata kerja. Ik wil niet, ikan niet ya. Jadi niet itu menyangkal kata kerja. Saya kata Kalau saya kita tidak dapat. kalau menyangkal kata benda apa? Ik heb geen geld. Tadi sudah Ik wil een huis kopen. Ya. Saya ingin membeli sebuah rumah. Maar ik heb geen geld. Jadi geld itu kan kata benda atau yang dibendakan. Tetapi kalau misalnya ik wil zwemmen, maar ik kan niet. Kan niet ya, karena zwemmen itu kata kerja maka dibantah dinegatifkan dengan dibantah dengan niet. Jadi niet. Ini sekalian kita membahas apa yang kita pelajari, mengulangi, mempraktekkan. Niet adalah membahas kata kerja. Ik wil niet, ik kan niet. Ik ga niet, ya, ik loop niet. Semua kata kerja yang kalau dibantah adalah pakai niet, tetapi kalau kata benda dengan geen. Ik heb geen geld, ik heb geen zin. Zin itu saya tidak punya niet in the mood apa. Saya lagi nggak mau, ik heb geen zin. Ya, oke. Kita lanjutkan. Oke, kita bahas itu. Nah, sekarang ini saya memancing Anda untuk berbicara dalam bahasa, menceritakan dalam bahasa Belanda. Wat weet je over Nederland? Artinya apa? Apa yang apa yang terjadi? Weet itu weten artinya tahu. Weet je, wat weet je over Nederland? Artinya apa yang Anda ketahui gitu tentang Nederland? Ya, oke. Ya, saya tanya ya, what is the hoofdstad van Nederland? Ada yang tahu apa artinya? Hoofdstad ibu kota ya? Betul. Ya, ini adalah kata dua kata. What is the hoofdstad van Nederland? Amsterdam. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Amsterdam. Oke ya. Jadi ini hoofdstad ini terjadi dari dua kata ya yang dijadikan satu kemudian menjadi arti yang baru. Hoofd itu artinya kepala. Kalau stad itu kota, jadi artinya kepala kota ya, tapi istilahnya ibu kota kalau kita sebut ya hoofdstad.
ya. Kan bisa kita memakai ibu kota di sini Hoofdstad ya. Tuh jawabnya bagaimana tadi? Nederland. De Hoofdstad. De hoofdstad van Nederland. Hoofdstad Ya. Nederland Is De hoofdstad the Amsterdam. Hoofdstad van van Nederland is Nederland is Amsterdam. Amsterdam. Ya. Amsterdam. Jadi kalau ditanya seperti itu, kita bisa dua. What is the Hoofdstad van Nederland? Amsterdam itu paling pendek, tapi bagus tadi. The Hoofd, diulang lagi. The Hoofdstad van Nederland is 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 Amsterdam. Amsterdam. Ya, oke bagus. Nah, sekarang saya ini ada beberapa gambar nih ya. Ini kita lihat ya. Ini ya. Ini apa namanya? Dalam bahasa Belandanya? Ini adalah ikon bahasa Belanda ya. itu wooden shoes. Itu artinya kalau satu klomp, tapi kalau berdua klomp. Di Indonesia, di Bandung namanya juga kelom ditulisnya kelom gelis ya. Saya masih ingat dulu saya punya kelom gelis ya. Itu kelom gelis itu kelom bambu ya, dari bawahnya Yang di dari bambu yang kayu. cantik. Dari kayu, dari kayu. Kelom gelis di Bandung bilangnya ya kelom gelis. Masih ingat ya kita Iya. dulu ada. Terompah. Bahasa Terompah. Indonesia terompah. Bahasa Indonesia Lain terompah. ya. Ya. Terompah. Lain ya dengan terompah. Lain saya kurang tahu Sama lah. Kalau di Padang dibilangnya terompah ya. Tapi kalau di bahasa Padang. bahasa Terompah. Padang itu terompah. Bahasa Iya, Padang iya. terompah. Bahasa Indonesia juga mungkin seperti itu. Nah, jadi ini adalah een klomp. Kalau berdua, ada dua klompen. Ya. Trompen. What is this? Gambar ini? What is that? What is this? Yang mana? Yang ini? House. Hoes. Apa? Nah, Hoes. Apa ini? bukan huis. Kalau bukan. Ini adalah apartemen. Oh, apartemen. Apartemen atau flat. Apartemen of Flat. flat. Kalau house Flat. itu yang mempunyai Rumah kebun, rumah yang mempunyai kebun yang di bawah ya, yang di bawah itu adalah house ya. Tapi untuk kesatuan misalnya where is your house? Ya, di mana tempat rumah kamu? Bukan where is your flat ditanya, di mana rumah kamu? Itu where is your house? Ditanya rumah kamu di mana ya, itu ya. Tapi kalau bendanya house itu yang mempunyai kebun, yang bukan kebun, yang di lantainya Di itu tanah. setara dengan tanah ya. Itu sun house. Ini Di unflat tanah. ya. Kalau kita sebutnya apa? Rumah susun ya. It's Ya, unflat. rusun. Ya, rumah Susun. susun. Oke. Ini Kalau di adalah sana flat. kenapa? Jadi flat Apartemen. namanya. Flat. Di sini Kalau apa rumah sebenarnya? susun itu lebih kecil gitu, tidak mewah. Rumah susun Oh. kayak di Tanah Abang. Oh, gitu. Apartemen itu yang mewah. Merahnya, oke. Bedanya di sini, Indonesia ya gitu. sama juga di sini juga ada apartemen, ada flat gitu ya, oke. Tapi di sini Flat. biasanya flat itu juga cukup komfortabel. Biasanya ada flat yang kamarnya 4 malah gitu. Jadi beda definisinya dan Indonesia ya. Oke. Di bawahnya ini adalah namanya itu baju adat klederdracht. Klederdracht ya. Klederdracht. Tulisannya gimana? Klederdracht. Klederdracht tulisannya seperti ini. Tulisannya Klederdracht. Klederdracht. Ya. Klederdracht. Ya, di set. Kleder. Pokoknya ini kleder. saya punya ini. Klederdracht yang. Oh, nggak mau kamu. Oke. Nggak kelihatan. Oke. Nah, oke, itu yang kita lihat tadi ya. Nah, sekarang ini yang sangat-sangat populer di Belanda apa ini? Yang di tengah ini namanya apa? Kincir angin. Ya, tahu kincir angin. Molen. Molen. Namanya windmolen ya. Itu windmolen ya. Ini apa ini? Yang kuning ini? Sering kita bahas. Ya? Mulainya dengan zone. Oke. Kalau yang biru ini apa? Vulkan. Awan itu cloud. Ya, bahasa Inggris. Cloud. Kalau Vulkan bahasa Belanda. Vulkan. Vulkan. Oke. Ini Mbak Tini, yang ini apa nih? Bendera ini apa? Bendera Flag. Bahasa Inggrisnya flag, tapi bahasa Belandanya vlag. Flag.
Oke. Fly. Ini yang Oh, roda dua ini feet. feet and Feet. feet. Oke, and And feet. feet. Ya, oke. Nah, kalau ini yang terkenal keju Oh, kas. 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 Oke, Kas. bagus itu ya. Oke, nah ini apa? Yang ini bunga ini Tulip. tulpen. Tu- Bukan Bloom. kalau bahasa Indonesianya tulip, tapi bahasa Tulip. Belandanya tulip. Kalau banyak tulpen. Tulip. 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 Tulpen. Tulip. Oke. Tulip. Tulip. Ini Tulip. een pannetje met melk. Ya. Tulip. Oké, dat Tulip. wat weet je over Pit. Nederland? Oh Oke. enggak. Oke, Tulip. sekarang kita lihat apa ini? Apa? Oh, ini. Sepeda Oke. pit. Een fiets, Pit. bukan pit. 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 Fiets. Pit itu Merek. enam. Pit itu enam. Pit. Singkatan dari Peter atau Peter. Oke, itu. Jadi harus jelas. Oke. Saya Pit. akan bercerita sedikit sambil kita lihat ya. Kan kita sekarang mengenal tentang apa namanya Belanda. Kan kita sudah teori sudah. Nanti akan saya pelajarkan teori baru yaitu kita memakai kalimat pasif. Kita selama ini hanya memakai kalimat aktif saja ya. Karena kebanyakan percakapan memakai kalimat aktif. Apakah itu aktifnya di present tense, past tense atau past perfect ya itu, atau kebanyakannya boleh disimpulkan kita memakai kalimat aktif. Makanya saya tidak banyak membahas kalimat pasif. Karena ini sudah mendekati akhir dari kursus kita, akan saya perlihatkan nanti teori baru. Sekarang ditutup lagi mic-nya, saya akan bacakan dulu, nanti saya persilahkan yang lainnya membaca. Disimak dulu ya. Sebelum itu saya akan minum dulu. Ini adalah Baker Mandeh Minang Mancanegara. Bismillah. Baker itu ada mug. Oke. Vredespaleis. Vredespaleis itu ini. What is Vredespaleis? Vredespaleis is het internationaal gerechtshof. Het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Dat geschillen tussen staten behandelt. Jadi Vredespaleis ini, paleis itu adalah istana. Vrede itu damai. Jadi istilahnya istana perdamaian ya. Kenapa disebut begitu? Karena di gedung ini adalah gedung internasional justice, apa tuh namanya? Court. Kalau ada perselisihan antara negara ya, dibahas di sini di gedung ini karena ini adalah namanya ya, kalau misalnya tempo hari yang terkenal ada sengketa di antara Bosnia sama apa ya, waktu itulah apa itu Serbia sama Bosnia atau perang kayak gitu ya, atau di mana ya, di sini diadakan sidangnya gitu. Semua negara yang punya kalau ada antara dua atau beberapa negara yang mempunyai persoalan, mempunyai masalah, akan diselesaikan di gedung ini. Ini adalah gedung apa ya namanya, kok saya kurang tahu di Indonesia. Tolong saya, gedung apa ini kalau di Indonesia namanya? Gedung yang Mahkamah Internasional. mahkamah. Nah, itu ya, mahkamah. Oke, terima kasih, mahkamah. Jadi ini mahkamah internasional. Apabila ada perselisihan di antara negara, makanya dibahas di sini. Nah, sebut di sini het belangrijkste, yang paling penting, gerechtselijke orgaan. Jadi suatu organisasi yang sangat penting, yaitu mengatasi atau menengahi kalau ada perselisihan di antara negara. Jadi mahkamah internasional ya. Oke. Sekarang satu persatu ya. Saya mintakan dulu Mbak Barti untuk bareng baca dengan saya ya. Saya baca dulu. Het belangrijkste. Silakan. Het belangrijkste. Het belangrijkste. Het belangrijkste. Gerechtelijke. Orgaan. Van. De. Verenigde.
Verenigde Naties. Naties. Susah ya, tapi ya silakan coba baca sedikit-sedikit. Het belangrijkste, Het belangrijkste. het belangrijkste Mhm. gerechtelijke, Gerechtelijke. gerechtelijke Susah. Sorry, gerechtelijke. Oh. Gerechtelijke. gerechtelijke Ya. Orgaan. orgaan van de Verenigde Van de Verenigde Verenigde Naties. Naties. Moet susah ya, oke. Dat geschillen Dat geschillen tussen tussen ya staten staten behandeld. behandeld. Oke, sekarang Manda Jus. Ya. Silakan. Vredespaleis. Oke. Het internationaal Mhm, gerechtshof, mhm, internationaal mhm. court of justice. Oke. Het belangrijkste Het belang. gerechtelijke. Tunggu, stop. Belang. Het Belang. belangrijkste. Het belangrijkste Ya. gerechtelijke. Gerechtelijke. Orgaan. Aha. Gerechtelijke Mhm, orgaan mhm. van de Verenigde Van de Naties. Verenigde Van de Naties. Verenigde Naties. Ya. Dat geschillen tussen staten behandelt. Behandel goed zo. Oke, Mande Jur mau baca? Oke. Ya. Vredespaleis. Mhm. Paleis. Ya. Het internationaal Mhm, gerechtshof, mhm. internationaal court of justice. Justice. Mhm. Het belangrijkste Het belangrijkste. Ya. gerechtelijke Gerechtelijke. orgaan Mhm. van de Ya. Verenigde Verenigde Naties. nee, Verenigde. Oh ya, di ver Verenigde. artinya ya. Verenigde Naties. Verenigde Naties. Oke. Dat ya. Geschillen. Geschillen. Jadi susah ini. Karena ada ya. Tussen staten behandel. Oke. Jadi kita lihat ya di sini. Oke, kalau kita lihat yang ininya kita pisahkan yang ini dari sini. Ini susah ya membaca. Nggak usah kita bahas aja karena terlalu susah. Saya akan beralih kepada ini yang kemarin kita sudah mulai juga ya. Kita sudah the head and end sudah dimulai sedikit apa sudah apa belum? Belum. Oke, belum ya. Jadi lead word itu adalah partikel yang menyatakan untuk menentukan kata benda. Di dalam bahasa Belanda dan juga dalam bahasa Inggris itu adalah partikel yang kata benda tidak aja disebutkan misalnya apple, harus ada an apple of the apple gitu ya. Kayak di sini the lead word itu mengatakan menunjuk pada kata benda. Ya. Head juga ain't. Apa bedanya? Nah, yang the itu sama head, the itu menunjukkan yang baik feminin atau maskulin. Ya. Yang bersifat maskulin
dan feminin yang contoh misal the man, the Frau, the Tafel, dan lain sebagainya. Ini bentuknya definite ya, pasti. The house ya, the car, het house. Itu pokoknya ini nggak usah dirisaukan. Kita nggak usah ngapalin itu nggak apa-apa ya karena ini nanti kita lihat di cerita akan berjalan dengan sendirinya. Tetapi perlu saya sampaikan ya karena ini adalah sebagian dari bahasa Belanda. Sebagian tidak terlalu penting kalau salah pun tidak apa-apa. Saya sendiri kadang-kadang juga masih pusing karena ini kita tidak terbiasa ya. Kadang-kadang saya suka mencari juga ada semacam aplikasi yang bisa melihat apakah itu the atau head word atau an. Yang hijau head digunakan untuk kata benda netral, contoh head house, head kind, head book ya. Nah, itu adalah teorinya. Sedangkan an adalah artikel indefinite atau tidak menentu, contohnya an book, an man, and an kin. Misalnya begini, kalau saya misalnya kalau kita lihat misalnya bentuknya apa ya tadi, head house atau head kin atau head book ya, book tuh head di sini. Kita mengatakan head book karena partikel head book itu definite ya head book. Kalau saya ingin mengatakan misalnya head house, man house. Jadi headnya nggak dipakai karena sudah dibawa. Jadi ini teorinya tidak terlalu penting, kita lupakan saja. Tapi saya perlu membahasnya bahwa ini adalah dipakai di dalam bahasa Belanda ya. Jadi nggak usah terlalu dihiraukan, asal tahu saja. Karena ini tidak terlalu ya. Yang lebih saya pentingkan adalah teori baru, yaitu kalimat pasif ya. Kalau the head itu bisa kita lihat di teksnya, oh kita sudah mengerti. Tetapi kalau perbedaan antara kalimat pasif dan kalimat pasif dan aktif ya beda ya. Di dalam bahasa Indonesia juga akan beda toh. Misalnya saya membeli buku. Buku itu dibeli oleh saya kalau istilahnya seperti itu ya. Ibu memasak nasi goreng. Nasi goreng dimasak oleh ibu. Sama seperti itu ya. Kita lihat misalnya. Kata kerja yang bantunya adalah warden. Word. Ya, ini apa nih di sini? Ketutup ya. Aku nggak tahu. Oke. Jadi yang ciri kata kerja kata kerja positif selalu ada kata kerja word ya. Tapi juga kita harus ingat ik word, jij word, hij, zij word, and yang jamaknya warden. Ini salah. Oke ya. Saya betulkan. Ini warden. Ini sudah kita kenal, ini teorinya, kita lihat pemakaiannya. Oh, ini saya lihat ini dulu. Nah, contoh kalimat pasif. The brief wordt door Anna geschreven. Pokok kalimatnya di sini apa pokok kalimatnya? The brief. Jadi surat brief. itu. Surat Ya, itu. The brief. Wordt door Anna Ditulis. geschreven. What? Wordt Door ya. Anna Geschreven. Jadi artinya surat itu di sebelah kanannya ditulis oleh Anna. Ya. Tetapi kalau kita selesaikan ini dulu. Kita lihat selewat aja dulu. Het boek wordt door de leraar gelezen. Buku itu ditulis oleh Gelar leraar. ini dosen guru. Ya, guru, dosen ya, guru. Dosen guru Ya. gelezen. 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 Nomor 3, de taart wordt Wordt door mijn moeder gebakken. Kue itu dibuat ibu Ya. saya. Ya. The fiets is door iemand gestolen. Sepeda itu dicuri oleh orang. Ya. Kita kan nggak tahu ya siapa yang muncul, jadi dicuri. Ya. Kadang-kadang kita bisa menyebutkan pelakunya siapa, tetapi
tidak juga, kita sudah tahu bahwa pelakunya itu nggak penting, tapi sepeda itu dicuri. Karena kalau di Indonesia juga kita dicuri, berarti ada pelakunya. Kita ya tidak melakukannya. Saya ditelepon oleh teman. Ik werd door mijn vriendin gebeld. Ini kurang jelas ya, tunggu ya, saya naikkan ke atas. Kalau nomor 4 kenapa pakai is? Ya, kenapa pakai is? Karena the feeds ya, ini di sini the feeds sepeda itu dicuri. Is gestolen. Karena begini, yang tadinya ada jadi tidak ada. Is itu adalah kata kerja zijn yang mengatakan perubahan. Iya. Ada berubah dari tadinya ada jadi tidak ada. Makanya disuruh is. Oh, Ya kan kita sudah bahas kata kerja yang zijn itu, misalnya dia sebagai profesi, ik ben een leraar, ya. so, dan ada juga yang mengatakan bahwa ada pergantian. Ya itu, jadi ada pergantian dari tadinya ada tidak ada. Jadi kenapa di situ? Bagus sekali pertanyaannya Mbak Barti. Jadi di sini tidak dengan memakai kata kerja word, tetapi dari dikatakan dari ada jadi tidak ada. Gestolen is gestolen, ya. Oke. Dan yang nomor 5, ik werd door mijn vriendin gebeld. Saya ditelepon oleh teman saya. Kita lihat lagi ya, ini adalah kalimat pasifnya. Saya kembali ke sini sekarang. Nah, kalimat pasif ini kita buat menjadi kalimat aktif. Jadi seperti ini. Anna schrijft de brief. Nah, the brief. Surat Ya, ditulis jadi Ana. aktif. Bukan ditulis. Yang sebelah kanannya Menulis. ya, Menulis, jadi menulis. ya, Menulis surat. ya, the brief ya. Ini Ana kan yang di sini menulis aktif, yang di surat. sini yang pasif nih. Yang nomor 1 nih di sini Ya. pasif. Ini aktifnya. Ya. Ya, ini kan kita juga surat itu ditulis oleh Anna. Ana. Tapi Anna yang menulis. Anna schrijft de brief. Anna yang aktif mengerjakan adalah Anna. Tapi di sini ya kan, di sini apa namanya, Annanya di sini kan pelengkapnya, pelengkap penderita ya. Apa sih istilah bahasa Indonesia ini kan pokok kalimat pasifnya. Pada pelaku ya. Ini kan the briefnya itu adalah pokok kalimat pada kalimat pasif the brief ya, oleh Anna, oleh ya. Jadi Anna schrijft the brief. Bedanya Anna yang menulis, sedangkan di sini yang dibilang suratnya yang ditulis oleh Anna. The brief, surat itu ditulis oleh Anna, sedangkan di sini Anna yang menulis surat. Bisa dipahami nggak perbedaannya? Nah, Yang satu Kalau pasif. misalnya yang kiri kan kalau bahasa pasif. Belanda, Sebentar, yang ya, kiri pasif, yang kanan ini yang aktif. kanan aktif. Betul. Jadi Ana yang aktif menulis Jadi kan surat. ini ya, di sini Ana menulis surat, ini apanya, suratnya yang ditulis oleh Ana. Jadi kira-kira seperti itu, Bang. Seperti ini, misalnya de taart nomor 3. De taart wordt door mijn moeder gebakken. Taart itu dibuat atau dibakar oleh ibu saya ya. Ibu saya. Ibu yang mengerjakannya ya. Ya. Sedangkan di mana ya? Aktif, Yang di kalimat aktif. aktif. Tunggu, mana yang Ibu saya ibu saya yang membakar kue. iya, tapi Membakar yang tart. ini di sini kuenya yang dibakar oleh ibu saya. Iya. Ya. Ya. Jadi ini adalah sekilas tentang kalimat pasif. Nanti suatu saat kita akan bahas lagi, karena ini adalah baru ya, yang kalau sesuatu yang baru itu kan nggak bisa langsung diterima. Tetapi istilahnya begini, tanda-tanda kalimat pasif biasanya ada door ke satu, atau ada words ya, atau is apabila seperti tadi is gestolen, dia bentuknya dengan bentuk yang ketiga, kata kerja yang ketiga ya. Misalnya the brief ini ya, kan satu nih, word dari kata worden, jadi untuk dia satu word, door Anna geschreven. Door juga mengatakan itu tanda, salah satu tanda kalimat pasif. Word door, ini doornya kadang-kadang dihilangkan juga tidak apa-apa, tapi di sini tidak bisa. The brief wordt door Anna geschreven. Oke. The leraar leest dat boek. Di sini
Het boek wordt door de leraar gelezen. Jadi kalau bentuk pasif itu biasanya dikombinasikan dengan bentuk ketiga kata Word. kerjanya. Iya. Yang kata kerja Word. pertamanya, kata kerja bantunya berbentuk word, dan kata kerja yang ketiga, yang terakhirnya adalah yang bentuk ketiga. Ini ya, kalau kita lihat, kalau kita lihat kata kerja ini yang mas ini bisa nggak ini diganti dengan kita tahu nggak kata kerjanya apa yang gelezen itu? Apa kata kerja Gelezen. asalnya? Leren. Geles. Gelezen. Nomor ini yang nomor 2. Geles. Nomor 2. Leren. Leren. Nomor 2 kata kerjanya apa nomor 2? Lezen. Oh, Lezen. lezen. Oke. Lezen. 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 Ya, lezen itu berubah dia. Lezen las Oh, ya. gelezen. Ya, jadi makanya bentuknya ketiga. Kalau geschreven, apa bentuknya kata infinitifnya? Schrijven. Schrijven. Schrijf. Schrijven. Ya, Schrijven. tuh. Schrijven, schreef, geschreven. Saya tadi ingin kembali kepada pertanyaan Bakken. Mbak Darti tentang durf. Durf itu artinya berani. Durf niet tidak berani. Ya. Nah, saya akan bertanya, siapa yang tahu apa kata kerja penuhnya dari durf? Durf. Durf. Ada kata kerja durf. Ingat, Durf itu. kalau misalnya kita tahu stamnya werken, stamnya werk, Jadi werken kan? werken. Jadi Kalau di sini werken. bagaimana? Durf, jadi Durven. 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 Bagaimana Durven. menulisnya? D-U-R. Worden tambah T. Worden ya. Enggak. Saya cuma tanya apa namanya durven itu bagaimana menulisnya? D-E. Ya, satu sini. Durven. Durven. Terus apa? V. V atau V itu yang mana? Victor atau Ferdinand? Fanta. Tunggu, Karena stop. pengganti V. Jadi pakai apa di sini hurufnya? Fanta. Pakai V kan ganti. Saya sekarang tanya infinitifnya. Infinitifnya apa? Fanta atau apa namanya Victory? Fanta. Victory Kalau ganti saya dengan Victory Fanta. ya. Nah, Victory yang Saya benar. Victory. Kenapa? Oh, Kita Victory. tahu teorinya bahwa kalau stamnya berakhiran huruf V, kan ini kan kalau kita buang ini kan stamnya ini kan. Ini kan. Kita tidak ada di dalam bahasa Belanda tidak ada akhiran yang berakhiran stam yang berakhiran dengan huruf V atau dengan huruf Z. Makanya kita pinjam durf. Fanta. Fanta. Ya, Fanta ini. Durf ya. Fanta. Durf. Kalau dia tidak berubah, bagaimana past tense-nya? Dia tidak ada di soft ketchup. Jadi bagaimana past tense-nya? Itu. Jadi kita. Oke. Kalau misalnya tadi werken, stamnya apa? Werk. Nah, apakah dia ada di huruf di huruf soft ketchup? Ada. Jadi bagaimana past tense-nya? Karena dia tidak berubah, jadi Werkte. Ya, Werkte. gitu. Bagus. Tunggu nih, saya mau cari yang mana nih? Saya yang ini barusan. Mana dia nih? Kan kamu yang aku cari. Oke. Bagus ya, werkte ya. Jadi itu adalah latihan sambil mengulang ya, latihan mengulang begitu aja terus kita kan latihan mengulang, tidak jauh dari itu ya. Oke. Tadi mana nih yang saya bahas? Aku lupa lagi ntar. Sayang. Ayo lihat aja di video, Riset, iya. Iya. Tapi lain kalau conversation gini. Ya betul. Ini kalimat kalimat pasif jangan dulu lah kita buat kalimat pasif agak sedikit masih belum agak mantap. susah mendeteksi. Tapi nggak apa-apa, belajar dulu dikit-dikit ini
di follow Dikit-dikit. up Oke, aja. bisa. Oke. Ha-ha. Sekarang mau Dilanjut aja. ya silahkan Manejus buat kalimat pasif. Weh, Kan mau bahasa Indonesianya dulu aja. iya, pasifnya em, rendang Mm-mm. Ya. Oh ya, mau ditulis ini, rendang rendang. dimasak saya. Rendang Dimasak saya. dimasak saya. Oke, rendang. Bagaimana ini? Bisa dua Atau cara. saya memasak rendang gitu. Oke, Oh, ini no. itu Itu kan past pasti tense. itu kan apa? Toge. Kita bikin dulu ini ya. Kita bikin dulu saya memasak Saya Saya memasak memasak rendang. rendang. memasak rendang. Memasak rendang. Ya, Rendang. rendang. Ini kan kalimat aktif. Ya. Ya, Kalau oke. kalimat pasifnya bahasa Indonesia apa? Rendang. Rendang. Rendang Saya. Mm-mm. Terus? dimasak oleh saya. Ya, betul. Rendang Rendang dimasak oleh saya. dimasak Oleh saya. oleh saya. Ik wardur rendang. Nah, ikut rendang hemat. Nggak bisa. Iya Jadi kan? kalau ini rendang. kalau ini gimana? Jadikan aktif. Tuh, jadi saya memasak rendang. Ik Ikut. Ya, ik kook kook Ikut. rendang. rendang. Ya, masak sini aja kurang saya. Ikut rendang ya. Oke. Ikut rendang. Di sini kalau misalnya rendang, Rendang. ingat tadi bagaimana cara membuatnya? Kata kerja apa? Pakai itu. Rendang. Pakai apa? Word. Words. Rendang, word. Word. Rendang, wardur. Mei, Order mee. gemaakt. Of gekookt. Gemaakt. Gemaakt. Atau gekookt. Gemaakt. Atau gekookt. Gekookt. Ya? Oh, Gekookt. 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 Ya, oke. Rendang wordt door mij gekookt. Ya, Rendang wordt door mij gekookt. gekookt. Jadi rumusnya begitu. Harus ada word. Sama door. Ya, Itu word. pasif. Ya, kalau Sama pasif door itu. kalimat pasif. Ya. Oleh Jadi door. ini ya dibantu dengan kata kerja bentuk ketiga. Ya. Ketiga. Word Pakai adalah he. ya. Jadi ini door-nya itu juga adalah sebagai kunci, salah satu kunci ya. Boleh dia memakai, boleh dibuang juga ya. Oke. Rendang wordt door mij Wordt gemaakt. door mij gemaakt. Gemaakt atau gekookt. Oke, bagus Bante Jus. Ada lagi yang mau rendang. buat? Kita buat dulu bahasa Indonesianya. Kalau misalnya saya membeli bunga. Saya membeli Bunga. membeli Ik word door. Oh, ngaco Ibu tuh nggak bisa membeli bunga. Oke, jadi kalau ini dibuat kalimat bahasa Belandanya gimana pasif? Ik ya. Kopen. Nee. Ik Ikut. Jangan nggak boleh kopen ya. Aduh, itu kalau saya paling ik harus koop. Ikut ya, the bloom. And bloom atau the bloom? The bloom. Biasa gini, The bloom. Bloom itu apa? Biasanya satu itu ya, satu apa ya? Embos itu satu ikat. Buka ya, satu ikat. Oke. Saya membeli bunga koop een bosje bloem. Jadi kalau pasifnya gimana? Jadinya bosje bloom. Ya. Bosje word. Ya, word. Door. Ya, word. Mijn. Ya. Word door mij. Moeder mijn. Bukan mij. Kalau mij itu kepunyaan. Door mij. Apa? Gekoop.
Gekocht. Gekocht. Oh ya, gekocht. Ya. Oh, Bos Blumen wordt door mij. Tadi nggak bisa bilang apa Mbak Marijus. Jadi harusnya Iya. apa nanya itu dulu, apa bukan saya dulu kalau pasif ya. Jadi een bosje bloemen wordt door mij, wordt door di sini. Doornya, ya. Door door mij mij. gekookt. Door mij. Doormee. Ya, Doormee. Gekocht. ya. Kita lihat ya, tempo hari kita bahas tentang me, mij, en mijn. Kalau me itu saya belum bahas, itu wede keren. Jadi itu saya belum bahas. Tapi kalau mij, itu apa namanya? Punyaan. Kepunyaan, tapi ada Punyaan. itu van mij, van mij, punya saya. Tapi kalau mijn boek, buku saya. Ada perbedaan antara mij dengan Sama mijn dan dengan me. Iya. Kalau me itu sepertinya Objek. bukan. Kalau objek itu Me. selalu ik. Oh, Ik heb me vergissen. Saya apa namanya itu namanya wederkeer. Tapi saya tidak akan bahas di sini. Itu adalah bentuk lain. Itu apa seperti misalnya apa dalam bahasa Inggrisnya wederkeer. Dia menyebutkan tentang dirinya. Saya ik heb me vergeten. Saya lupa. Saya telah melupakan. Tapi itu nggak bisa saya bahas di sini. Terlalu ini. Jadi perbedaan antara dua yang dulu mij, mijn, sama ik. Kalau ik pokok kalimat. Kalau main depan. pakai N, ya di depan. Boleh di belakang nomor 3, karena kan tergantung inversi atau tidak. Definisinya tidak di depan, definisinya dia pokok kalimat. Kan pokok Tapi kalimat bisa bertanya, ini Mevro tanya pernah ketemu itu di belakang gitu. Itu kalimat apa itu? tunggu. Kan Mandedius barusan lain. Ik di belakang, di depan katanya. Saya bilang ik tidak Depan. selalu di belakang. Iya. Tidak selalu di depan, sorry. Bisa juga nomor 3, misalnya kita kan dengan inversi. Ingat nggak? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ik ga naar de markt. Apa tadi? Bukan. Saya pernah menerangkan bahwa bentuk inversi itu apabila pokok kalimatnya di nomor 3. Di depannya ada vandaag, misalnya ya. Drink ik veel water. Drink ik water. Vandaag itu kata keterangan. Vandaag drink ik. Iknya nomor 3. Jadi yang disebutkan Mandedius tadi selalu apa namanya nomor di depan. Tidak. Definisinya tidak begitu. Ik itu selalu sebagai pokok kalimat. Apakah di nomor 1 dia kedudukan nomor 3 dia selalu sebagai kata pokok kalimat. Pokok Paham nggak? kalimat. Yang sedangkan mijn, ik heb mijn man gezien. Mijn man. Saya melihat suami saya. Mijn man. Ik heb ada have-nya juga karena ik heb mijn man gezien. Ya. Tapi misalnya kalau me kita nggak bahas, nggak dibahas di sini. Ik heb me vergist itu saya telah lupa. Saya vergist itu apa ya? Saya salah. Jadi di sini tidak saya bahas karena itu terlalu pusing nanti. Suatu saat saya bahas insya Allah ya. Ik heb me vermist. Nanti saya kirimkan contohnya di grup dengan perkataan me. Sekarang hanya saya bahas 3. Ik, mijn, sama me. Ik sebagai pokok kalimat, mijn sebagai kata kerja apa namanya mempunya. Terus yang misalnya ik heb mijn man gezien. Ya. Hij is mijn man, punyaan juga. Het is van mij. Kalau misalnya ada kata depan bukan van mijn, nih, that is Anton is mijn. Anton is mijn man, tapi misalnya het boek is van mij. Nggak bisa bilang mijn, tapi mijn boek, buku saya. Mijn. Kalau saya punya anak perempuan, ik mijn. Nee. Nah, aku situ kita pakai ik heb een dochter. Ik heb mijn dochter. Nee, ik heb een dochter. Ik heb geld. Langsung. Karena heb di sini bukan kata kerja bantu, dia kata kerja empunya. Ik heb geld. Ik heb een dochter. Tapi kalau heb sebagai kata kerja bantu, dia harus dibantu dengan bentuk ketiga. Ik heb mijn man gezien. Ik heb mijn dochter gezien. Melihat. Ya. Jadi memang itu masih rancu, jadi bedanya have dengan berdiri sendiri dia sebagai kata ganti empunya.
ik heb een auto. Tapi kalau sudah, ik heb een auto gekocht. Dibantu dengan bentuk kata kerja ketiga. Ya, itu jangan dicampur Sudah baurkan. Oke. lalu. Kita Ya. kembali di sini ke kalimat pasif. Een bosje bloemen wordt door mij gekocht. Ya. Ini tergantung word atau verb juga bisa di sini atau dia lampau atau kapannya bisa word atau verb. Tapi cirinya tadi ada seperti tadi ada yang isnya apa tuh tadi Mbak Berti? Oh, the feeds The feet, is sepeda, the sepeda, gestolen. Tunggu ya tadi mana nih yuk. Is gestolen. it's Gestolen. Jadi ini sudah tadinya ada tapi is gestolen. Itu bentuk yang apa namanya yang paling gampang. Kalau the feeds is door iman, ya kalau masalah door iman masih di sini kita mana nih di sini. Oh iya iya. Iya. Astagfirullah. Mana dia? Oi, hilang kok. Loh, mana Jadi, dia? Tunggu. nggak ada yang hilang kok. Iya, iya, kepencet Belajar sama bahasa Belanda. ini saya. Tunggu saya, jadi hilang dia. Oi, 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 oi. Ada itu. Ini bisa kelihat lagi? Bisa kelihat lagi? Bisa kelihat? The feet Sudah is kelihatan. Oh iya. Kalau di saya dia hilang. Tunggu ya, saya lihat dulu. Coba di undo. Di undo ya nggak bisa dia. What door be gegoed. Loh, kok ini yang saya lihat? Terus belum Ini di Mana dia? tayangannya masih nggak berubah. dari apa, Bro? Iya, saya cari punya saya nggak kelihatan. Latihan membuat kalimat pasif masih standby. Nah ya oke lah, bagus lah. Di saya hilang dia. Saya nggak tahu gimana caranya apa namanya untuk Agak memperbaikinya. berubah. The feet is gestolen. Iya. Gehoogd. Oke, saya tidak bisa melihatnya kembali. Heran. Oke, saya lihat, saya tutup gitu. Ini dia. Oke, Escape. ya, udah kelihatan sekarang? Ada? Udah kelihatan Tetap dari rendang. tadi juga. Oke, Dari saya tadi tadinya. juga kelihatan. Oke, punya saya nggak? Oke, Kelihatan. the feet is door. The feet Is is door. Door iman. Iman itu seseorang Iman stolen. gestolen. Kalau mau pakai itu, iman. ya, the feet is door iman gestolen. Gestolen. Ya, jadi gitu cara membuat kalimatnya seperti itu ya. Jadi kita latihan sedikit, nanti kita ulang di grup juga. Saya berikan contoh ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jadi tandanya pasif itu ada door ya. Ya, door atau is Ada. ya. Door, word, door, ya, door. Biasa tandanya Word door, door ya. word, door ya, atau Door. is door ya. Jadi itu nanti Pemakaian word. ya. Oke, man. Pemakaian word sama word itu sama atau ada spesial rumusnya? Yang mana? Menurut Yang mana? Yang mana? word sama word. Word. Ya, ada sesuatu And rumusnya. both Kan kalau yang nomor 4 word bos sama sebelum word. ya, word itu kalau lampau. Kalau Ah, menceritakan lampau. ah, Kalau word word. sekarang, maksudnya kan barusan aja gitu. Kalau word itu maksudnya udah lampau. Saya Word. menceritakan waktu itu kan ada pesta nih. Saya waktu itu bunga itu dibeli oleh saya waktu itu ketika pesta gitu. Atau kapan hanya gantinya past tense atau present tense atau word of words. Tidak apa namanya? Tergantung situasinya. Kalau barusan aja terjadi bisa sebut word. Tapi kalau udah lewat waktu saya pesta itu, saya loh yang membeli bunganya bukan orang lain. The bloem is door mij of werd door mij gekocht. Hanya itu Tapi aja. gehoognya tetap ada ge. Tetap karena itu bentuk Enggak ketiganya. sekarang the word apa? Ya, kan itu pasif. Tapi kalau misalnya bunga itu dibeli oleh saya membeli bunga, ik heb een bloem gekocht. Gekocht.
Kalau ini misalnya di sini ya, tunggu ya, saya bisa tarik ke atas. Saya misalnya mau di sini, kan ini pasif nih. Een bosje bloemen werd door mij gekocht. Tapi pasifnya gimana? Coba buat Mande Jus, buat pasifnya. Ini es Ini kan blossom ada di ini atas. Ada Ik. kan? Ya? Ini kan aktifnya di atas nih. Ini aktifnya. Ik Ik koop koop. een Ik bosje koop bloemen. een Ya, bosje bloem. ya, itu ya. aktifnya. Kalau pasifnya, een bosje bloemen of werd of wordt door mij gekocht. Bedanya dengan pasif, dengan aktif, aktif di sini apa namanya kata kerjanya bisa berdiri sendiri. Tidak ada kata kerja bantu. Paham? Paham nggak? Hmm. Belum. Berarti masih ada keraguan-raguan. Sekarang gini Mandejus, kata kerja yang bisa berdiri sendiri, misalnya kopen, drinken, slapen, ya kata kerja seperti itu, dia bisa langsung dipakai di kalimat. Misalnya, ik slaap, saya tidur di Ya. bangku, ditambah ik slaap op een bank. Saya misalnya, Melanie. ik drink, saya minum, dia bisa berdiri sendiri. Ik drink. Ya. Ik drink. Ya, tapi kalau misalnya disebutnya saya sudah minum gimana? Mana jus? Ik heb. Ik dronken. Nih, kalau sudah itu Nee. rumusnya Sudah harus itu pakai ada kata pakai have. have. Ik heb, Ik Ik heb heb terus café. ik heb drong water, yang berubah. ya, Gedrong. gedronken. Gedronken. Harus katakan Gedronken. gedronken. Jadi, Drink drank. ya, jadi, Drink drong. ya rumusnya gini ya. Kalau misalnya ik heb water gedronken. Gedronken. Atau Gedronken. ik drink water. Water. Kalau Ya. ik wil water apa? Makan. Ik wil water. Drink. Drink. Ik wil water Drink. drinken, dames. Ingat, ini sekalian kita ulang-ulang lagi ya. Makanya kita jangan lupa yang tiga Ik ini. wil water drinken. Yang tiga ini Ik kita wil bahas water. lagi sedikit ya. Ya. Bahas lagi sedikit. Kita lihat kembali. Kalau saya bilang ik heb water gedronken, artinya apa? Saya telah Saya minum. sudah minum air. Oke, Sudah bentuknya minum gimana? water. Apa yang menjadikan dia ciri dianya bagaimana? Gedronken. Gedronken. Have-nya dulu. Kata have Oh, ya. adalah kata kerja bantu. Have. Kata kerja bantu ini dia itu membantu sesuatu. Kecuali kalau misalnya ik heb water gedronken, ini gedronkennya bentuk ketiga. Ini bentuknya ketiga kata kerjanya. Ya. Saya kasih tanda. Oh kok. Nah, ik heb water gedronken. Ciri kata kerja hebben yang berdiri sendiri adalah ik heb geld. Tidak ada kata kerja di belakangnya. Kalau have itu dia sebagai kata kerja bantu, harus dibantu dengan bentuk ketiga. Harus, wajib. Nggak bisa ik heb water drinken. Enggak. Yang ini baru ik wil water drinken. Di sini dia infinitif. Karena di sini adalah will. Perfect tense. Ya, ini apa namanya yang akan ya. Will. Di sini kita sebut Yang ik will. akan. Ya, Ik yang wil. akan datang. Future tense. Akan. Belum Ik drink dikerjakan. water. Present tense sekarang. Ya, ik wil water drinken. Present tense. Akan datang. In the future. Bukan, belum. In the future. Ini sekarang ik drink water. Saya lagi sekarang nih lagi makan. Tapi ik will itu akan. Belum. The action is belum dijalankan. Yang merah sudah dijalankan. Kalau yang will ini akan. Ik will. I want to drink. Akan. Intense. Jadi intended to. Ingin mengerjakan sesuatu. Jadi kalau dibantu dengan kata kerja willen, kunnen, mogen, zullen, apalagi tadi itu yang ada 5 atau 6, harus dengan infinitif. Moeten.
Ini ya misalnya ini kayak sama tambah lagi ya misalnya supaya jangan lupa mood, ikmut. Tapi kalau ikmut, ikwil, ikha, lagi apa? Iksal, Isa, ikmah, Zalun. lagi mah, Kalau eh, zalen apa? ya Mevro, zulun. Zal pernah itu ketemu akan. kalimat zalen akan juga ya. Ya, zulun. Tapi shell, atau shell. Zalen. Tapi di sini berubah dia sal bukan zul, ikzul. Ya, oke. Oke. Ikmut, ikbil, ikha, nah, apa? Ikmah. Ya, kata Ikmut, kerja yang ini dia harus pakai infinitif. Ik wil water drinken. Di sini ik heb water gedronken. Jadi bedanya kalau dia pakai kata kerja bantu yang mana nih? Yang mana? Yang mana yang mau kamu pakai? Apakah yang sudah atau akan atau yang boleh atau mau? Oh, di sini masih satu lagi. Ikan. Ikan. Apa yang ingin diceritakan? Apakah kamu sudah, akan, atau boleh, atau mau, atau bisa? Ya, itu dia harus pakai infinitif. Tetapi kalau sudah, yang gampang tuh sudah, di benaknya sudah itu have berarti sudah dengan bentuk ketiga. Kalau yang ini dengan infinitif. Ya, itu aja diulang-ulang. Sedangkan yang nomor ini, ik drink water, itu dia aman, dia apa namanya, dia bisa berdiri sendiri. Udah nggak usah ribut-ribut ya. Udah pokoknya jangan berantem deh, pokoknya udah aja gitu. Nah, dia ini ik drink water. Paham nggak? Kita ulang lagi ya. Kata paham. kerja yang bisa berdiri sendiri, dia bisa langsung menjadi predikat. Ik drink. Tidak usah pakai water juga udah tahu. Drink itu seseorang pakai ini benda diminum. Drink. Nah, tapi saya lagi ngomong nih, aduh saya ingin minum karena haus. Ik wil. Baru mau, baru berniat, baru akan ik wil water drinken. Terus barusan yang itu ik heb water gedronken bahasa yang barusan. Jadi diingatkan dulu apa yang maunya di tak kerja bantu yang dipakai yang mana. Yang 5 itu, yang ini nih, selalu dengan infinitif. Yang satu ini saja yang diingatkan, dia selalu sudah. Faham atau masih diulang lagi? Halo? Enggak paham. ngerti Ya, udah. ya Ya, paham. paham Ya, ya? have, Oke. have Jadi sudah, kalau sudah itu ingat ya, sudah itu have dengan bentuk have, ketiga. Have dengan bentuk ketiga. Kalau sudah berenang apa? Ik heb gezwommen. Cuman ik, kita harus menghafalkan bentuk ketiga. Ya. Tapi kalau yang pakai will, mood, zal, mah, and kan itu gampang. Itu infinitif. Kita tidak usah menghafalkan. Kita udah sering bersinggungan dengan kata kerja infinitif. Gak usah diingat lagi. Ya? Oke. Sekarang Tapi have itu bisa jadi kata kerja biasa kan? Sebagai have, mempunyai ya. Dia kata kerja biasa yang berdiri sendiri. Makanya bisa. kalau dia sebagai kata kerja bantu, dia harus pakai ini. Kalau ik heb, Ya. misalnya di sini, misalnya ik heb Have veel, ik, veel geld. segelas air. Ik heb water. Veel kayak, Ik heb ya. water. Ya. Ik heb veel geld. Saya Ya. mempunyai banyak uang. Atau ik heb een auto. Veel geld. Ik heb Ya. een Itu kata auto. kerja mempunyai kan? Iya, kalau ini mempunyai artinya. Ya. Tidak ada kata kerja lain di belakangnya. Dia bukan kata kerja Ya. bantu. Kalau kata kerja bantu harus dibantu dengan bentuk ketiga. Kalau dia Bentuk kata ketiga. kerja yang bisa berdiri sendiri, dia objek. Tidak ada kata kerja. Ya. Objek itu bisa misalnya benda atau orang. Untuk keterangan, ik heb 2 kinderen. Saya punya 2 anak. Ik heb een lieve man. Saya mempunyai suami yang sangat baik. Tidak ada katakan Honger. ik heb honger. Ya, boleh. Ik heb honger. Saya lapar karena lapar itu bukan apa namanya? Bukan kata kerja bantu. Jadi itu adalah keterangan ya. Jadi yang harus diingat itu adalah hanya yang itu tuh, yang di atas yang merah itu. Ya. Kalau dia sudah berubah sudah dikerjakan bentuknya dengan bentuk ketiga. Tetapi yang ini yang di bawah ini
Ya, yang mana dia? Yang ini. Dia dengan infinitif. Ini kalau teori ini agak susah diinget-inget ya, apalagi ini udah agak ngantuk. Tapi kalau lihat cerita, oh pasti ceritanya nyambung gitu ya. Ya kan? Ya Betul, enggak? Kalau betul. teori itu udah ngantuk, udah malam gini, udah agak ini, udah agak udah agak ini. Saya Tapi masih rehearsal fokus, masih masih fokus. fokus kok. Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa yang mau bertanya? Ada Silahkan. misalnya saya lapar, Ya, langsung aja apa tadi hungry, ik heb, ik, bukan ik heb, bukan tidak ik pakai honger. have gitu. Nggak boleh Ik dong. hunger gitu. Nggak boleh di Ik dalam bahasa hunger. Belanda. Bahasa Indonesia Nggak boleh, saya boleh. lapar. Aturannya, aturan mainnya bahasa Belanda lain. Harus ada kata kerja. Oh, Honger jadi itu, tetap pakai hunger tetap kan, lapar. ingat gak? Kan fungsinya pokok kalimat dengan kata kerja, subjek. Iya, Honger itu bukan kata iya. kerja, jadi salah. Nggak bisa. Jadi ik heb honger. Ik honger nggak bisa. Ngerti Oh, orang tapi nggak ini orang nyeleneh. grammarnya salah Salah. Belanda. Ya. Heeh. Kalau bahasa Jadi Indonesia bisa, karena hunger. di bahasa Ya, Indonesia tidak ada asal ngerti asal tempel aja jadilah. Di sini ada aturan. Saya lapar. Iya, saya saya lapar. saya sudah lapar. Saya sudah lapar boleh ya. Keep hunger. Hunger. Saya lapar. Tapi misalnya Ya. kalau bahasa cukup misalnya kalau sekali lagi kata kerja yang bisa berdiri sendiri itu bisa aja satu pokok kalimat kata kerja berdiri sendiri seperti apa misalnya ik drink, Ik drink. Ik ik slaap, drink. ya ik zwem, ik dans, sudah jelas ya. Ik swim. Tetapi what? Ik swim. Zwem, Saya berenang. zwem, zwem, Zwem. ya Ik zwem. ik zwem, udah berenang. Orang tahu kan berenang itu kan dicek-cek di air gitu. Apakah Ya, dia mau pakai baju bikini atau terserah pokoknya tahu. berenang yang begitu begitu pokoknya ya. Orang tahu. Jadi nggak usah diperpanjang. Tapi kalau disebutkan Keterangan. saya berenang di laut, ik zwem in zee. NZ. Apa bisa di kolam renang? eh, ya di tempat pokoknya keterangan. Tapi cukup dengan dua komponen saja sudah. Kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau kata kerja bantu harus dibantu. Namanya juga kata kerja bantu. Misalnya Ya. ik heb apa? Ik heb rendang gemaakt. Saya sudah membuat tadi siang. Oh ya, tadi hari ini saya membuat 60 lumpia. Ik heb 60 Rupiah. lumpia gemaakt. 60 Gemaakt. gemaakt. Lekker gemaakt. Lekker. Lekker. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lekker. Kita satu terakhir ya. Ini minggu depan terakhir untuk sementara ya. Jadi saya apa mau ditutup itu grupnya atau dibiarkan? Biarkan aja lah. Biarkan Biarkan aja ya. aja. Ada yang mau baca Biarkan silakan aja, baca. mana tahu Iya. mau ada apa gitu. Iya. Nggak usah ditutup. Iya, Menurut biarkan saya. aja. Ada yang mau baca-baca biar- nanti kalau saya kayak ini Iya, saya kirim, nggak ngulang-ngulang. apa-apa. Jadi Betul. tidak ada pekerjaan rumah atau belajar. Silahkan ada yang mau lihat, boleh ya supaya ini. Iya. Tapi nggak ini. Mungkin juga bagi orang yang mau mendaftarkan diri boleh di sana ya. Dan bagi orang yang ingin mengikuti pelajaran bahasa Belanda di gelombang kedua, saya persilahkan untuk mengisi di sini ya, mengirimkan ke Gmail saya. Jangan lupa disebutkan juga telepon nomornya ya. Saya lupa di sini menambahkan karena kalau nanti akan dimasukkan ke grup pelajaran ya. Oke, tapi nanti bisa ditanyakan. Ada beberapa yang sudah mendaftar, antara lain ada temennya, ada anaknya Mande Juna dengan temennya. Jadi itu nanti Mande Juna yang bisa invite ya. Oke. Itu mengenai les yang akan datang. Mudah-mudahan les kita ini bisa dipahami. Dan sebagai penutup, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lihat ini lagu ini. Dan ini juga ada yang akan kita bahas bisa ya misalnya. Dah school, dah kelas. Ini kita sudah sering mendengarkan Pernah lagu ya. ini ya. Nah sekarang ini ada teksnya. Kita lihat dan kita bahas nanti ya. Oke. Iya.
dat ik er was. Het is tijd om weer naar huis te gaan. Ik heb vandaag mijn best gedaan, dat komt nog wel van pas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat ik er was. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Ik zoek mijn spullen bij elkaar en stop ze in mijn tas. Dag school, dag klas. En nu pak ik mijn jas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Oke, tot volgende keer. Saya ulang sekali lagi, akan saya stop ya, di mana saya perlu ya. Tunggu ya. Oh ya. Dag school, dag klas. Wat fijn dat ik er was. Het is tijd om weer naar huis te gaan. Oke, ini kita lihat. Ik heb vandaag mijn best gedaan. Apa yang kita lihat di sini? Ik have. Ik heb apa? Ik have panda ini kan hari kan hari ini. Main best Punya waktu yang terbaik ya. terbaik. Betul. Apa yang terbaik hari ini? Waktu yang terbaik. Apa yang terbaik? Kedan. Kedan. Ya, jadi Kedan. ini yang saya lakukan. Saya sudah melakukan yang terbaik hari ini. Ya, sudah. Kita lihat ini have toh, have kedan. Sudah. Ik heb Sudah gedaan. dilakukan. Ya, main best itu apa namanya kemampuan saya terbaik. Kemampuan terbaik saya. Kemampuan terbaik saya. Di sini main ya, bukan me atau apa sonder n. Di sini main ke ya. Ik heb vandaag mijn best gedaan. Jadi have tadi barusan kita lihat adalah mengatakan dikombinasi dengan ini Sudah sudah lalu. melakukan sudah yang terbaik hari ini. Jadi terbaik hari saya ini. sudah melakukan yang terbaik hari Yang ini. terbaik hari ini. Oke. Kalau Ik heb misalnya vandahnya di depan gimana? Vandaag ik heb Vandah. have ik. Nah, very Vandaag good. heb ik Ya, mijn jadi best ini kan gedaan. ini 1 2 3. Kalau dia ke depan jadi 3 2 1. Nomor 2 tetap ik. Heb. Heb. Vanda, heb Vandaag ik. heb ik Jadi posisi nomor 1 dan nomor 3 diganti. Jadi Vanda, heb ik mijn best gedaan. Satu teorinya ya. Dari sini kita sudah mempelajari 2 teori. Satu bentuk past perfectnya, heb gedaan ya. Jadi dan ini main kata kerja kata empunya main best itu apa namanya kemampuan saya terbaik apa tuh tadi seperti apa main best kedar itu tadi dibilang apa yang terbaik saya telah melakukan yang terbaik ya. baik ya. Di sini kita bahas juga barusan inversi dan kalimat biasa. Inversi itu apabila kata keterangannya di depan ya, itu dari kalimat ini sudah kita 4 atau berapa kata kerja ini main itu adalah kata kerja empunya. Have di sini dengan itu adalah past perfectnya sudah. Di sini ada inversi. Jadi kita sudah dari kalimat ini 3 apa ya? 3 teori yang sudah kita kuasai. Ya, paham? Ya? Ya. Oke, lanjut ya. Ik heb vandaag mijn best gedaan, dat komt nog wel. Oke. Dat komt nog wel van pas. Ini artinya kira-kira kata kerjanya apa? Kom. Kata kerja kom. Pokok kalimatnya apa? Kom. pokok kalimatnya Van pas. Dah. Pokok kalimat adalah dat. Dia Dat. menunjuk dat. pada kalimat yang tadi disebutkan bahwa saya sudah mengerjakan yang terbaik. Jadi di sini yang terbaik itu yang bagus untuk saya. Jadi dat yang dia kerjakan dat vandaag heb ik best gedaan. That ya. Itu yang dilakukan tadi itu ya, dia
dia berbuat yang terbaik, itu adalah dat Komvel van Pas itu sesuai dengan keinginan saya misalnya ya. Jadi dat ini adalah pokok kalimat menunjuk kepada kalimat yang Kalimat sebelumnya. yang sebelumnya. Kan kita juga begitu. Itu saya telah berbuat baik hari ini. Ya itu perbuatan saya terbaik itu sesuai dengan keinginan saya, dat Komvel van Pas. Jadi pokok kalimat itu bukan saja orang, tetapi bisa juga keadaan, bisa juga menunjuk kepada kalimat yang sebelumnya ya. Dat. Oke. Novel van Pas. Pas itu sesuai. Jadi Sesuai. itu Pas. jadi sesuai dengan apa ya? Dengan keinginan dia. Karena dia ingin belajar dengan baik. Ya. Jadi kom itu datang. Jadi maksudnya jadi pelajaran yang saya beri itu kan pas persis dengan keinginan saya. Dat kom van pas ya. Wel van pas. Dag school, dag klas. Dag school, dag klas. Wat fijn dat Nah, wat fijn dat ik er was. Fijn itu fijn itu bagus ya. Wat fijn. Jadi bagus. Dat itu bahwa saya was sudah berada di kelas, maksudnya sangat menyenangkan bahwa saya tadi sudah belajar di kelas. Dat saya berada di sekolah was ya. Tadi kan mengatakan sekolah. Jadi saya senang bahwa saya tadi bersekolah misalnya Ada di gitu. sana, di sekolah. Hah? Saya Ada di belajar. sana. Ya, sangat fine itu apa ya bahasa Inggrisnya ya fine. R di sini apa di sini? Di sini R itu bahkan tempat di sekolah. Oh. Saya sangat senang bahwa saya dar ini saya kata dar di mana ya di kelas. Dia mengatakan tentang sekolah. Bahwa saya senang bahwa saya tadi ini kata tunjuk kata ganti ke tempat. Ya, was di sana di kelas itu. Ya. Nah, kata ganti Ya. tempat. Menunjukkan kata ganti tempat ya. ik er was. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Tapi. Nah, kan ini tadi kan kita, ya tapi ya untuk hari ini sudah selesai. Ya, bagus. Maar voor vandaag ben ik weer klaar. Kalau misalnya ini kan ini inversi ya bentuknya ya. Kalau misalnya ini dihilangkan ya, kita buat maar voor vandaag kita hilangkan. Kita lihat di sini. Bagaimana kalau kita buat bentuk kalimat biasa? Ik ben jadinya weer klaar. Ik ben vandaag weer klaar. Ik ben maar vandaag. Nggak usah dihilangin dulu. Ini yang vandaag. Ya. Ik ben vandaag weer klaar. Kita ini abaikan kata saya maar voor itu saya abaikan. Jadi vandaag ben ik weer klaar. Itu inversi. Kalimat biasanya ik ben vandaag weer klaar. Ya, betul ya. Jadi itu kita bahas juga beberapa. Ben ik weer klaar. Ik zoek mijn spullen. Ik zoek mijn spullen bij elkaar. Ik zoek dari kata kerja apa? Ik Zoeken. Besuk. Bukan. Bukan. Kan kalau dari staff mencari kata kerja penuh ditambah en jadi zoeken. Zoeken. Kalau bezuk itu mengunjungi. Kalau ini zoek itu mencari. Jadi saya mencari main, sekali lagi main, spullen itu barang-barang saya. Maksudnya main spullen sekolah dia. Ik zoek mijn spullen bij elkaar. Saya mengumpulkan, mencari barang-barang saya. Maksudnya pensil, tas, ponsel, kayak gitu ya, peralatan sekolah ya. Saya kumpulkan bersama. Saya cari dan saya kumpulkan. Main di sini juga dia main spullen ya, bij elkaar bersama. Ya, oke. Bij elkaar. Bij elkaar itu ya apa? Disatukan lah gitu, dikumpulin bareng. Ya. Dikemas bareng ya, dikemas. Saya tuh kadang-kadang suka lupa bahasa Indonesianya ya. Oke, maklum ya udah 44 tahun di sini. Nah, en stoppen ze in mijn tas. En stoppen ze dan ya, memberhentikan
dan mengumpulkan tas saya. Ya, kalau menerjemahkan itu kita nggak usah letter. Kalau ini dan memberhentikan nggak cocok ya. Jadi memasukkannya Iya. ke dalam tas dan stop to stop apa. Jadi saya mengumpulkannya di dalam tas, main Di dalam tas, tas saya. saya ya. Main tas dalam The tas di saya. sini adalah apa? Barang-barangnya, Dari potlotnya, pensilnya, segala stop. Jadi saya spullen. Saya masukkan barang-barang tuh di sini ya. Barang-barang dia tadi ke dalam tas saya, ya. Kok nggak pakai head? Tanya Mevro, kok nggak Ya. pakai head? Ya karena Head nggak cocok. kan it. Ya, tapi di sini kan nggak cocok. And stop mereka Cocok. ini jadi benda-benda itu disebut di sini mereka jamak. Ik stop nggak bilang kalau misalnya kan dia banyak. Kalau it kan cuma satu, head satu, tapi spullen Iya. itu bermacam ragam, ada pensilnya, ada bukunya, ada mungkin penggarisnya, jadi disatukan adalah mereka itu bukan saja orang tetapi kumpulan dari benda-benda sebut juga kalau it itu satu ya, Oh, tunggal, kan itu jamak head. ya, Head. bukan head di sini, stop barang-barang dia enggak, bukan Stop head, the. stop Iya. ya, oke. Iya, makanya bukan stop head tapi stop the. Ya, karena banyak barang-barangnya. ya. Kalau misalnya satu bisa Iya. disebutkan stop head. Saya punya misalnya apa ya, buku stop head book ya, yang itu buku itu ya, bagus itu. Bisa. Pertanyaannya bisa kalau satu aja. The itu kumpulan dari barang-barang yang dia masukkan, yang dia bawa ke sekolah dan dia akan masukkan lagi ke bukunya, tas ya, tas. Lanjut ya, saya lihat lagi. Iya. Oke. En stop ze in mijn tas. Dag school, dag klas. En nu pak ik mijn jas. Dag school, dag klas. Sekarang pak ik mijn jas. Sekarang. Kata kerja pakken, mengambil. Pakken. Saya sekarang mengambil ini jas, jas saya, main jas ya. Jadi saya sekarang mengambil. Dia sudah beres nih. Kalau di sekolah di sini setiap orang punya gantungan masing-masing, karena di sini sering dingin, sering ini, jadi mereka tuh punya gantungan di luar kelas, ada gantungan hanger ya untuk jas mereka. Jadi mereka setelah selesai itu dia pulang, dia ambil apa namanya, baju mereka digantungan di jas mereka di gang ya, ditulis ada nama-namanya di gang semua di situ. Oke, jadi diambil karena sudah selesai. Dag school, dag kelas, maksudnya dag school, dag klas. Jelas ya. Tot volgende keer. Kalau kita bahas dengan cerita seperti dikemas dengan cerita, kita bahas gramatikanya lebih gampang ya daripada teori saja yang apa namanya, teori dulu gitu, bosen ya. Ya, jadi ini kita bahas seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat dan bisa diingat, diulang-ulang. Dan jika ada yang masih bertanya, silahkan bertanya. Halo Tante. Halo, maaf ya Aldi, ini kita udah terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mau tanya apa Aldi? Kalau untuk sambil menunggu Januari Tante, kalau bagi yang pemula, ini kan bahasanya beda sama bahasa Inggris. Ya jelas. Jauh banget. Bagi pemula Tante, kalau saran dari Tante, Aldi baiknya baca kamus atau apa gitu Tante? Nanti Aldi saya masukkan ke grup ke grup belajar ya. Nanti di sana ada dibahas ini ya. Nanti kita berikan ini. Tante juga bisa berikan secara japri gitu. Nanti kita ya memang ini udah terlalu jauh karena ini udah 1 tahun kita belajar ya, dari mulai Desember tahun lalu, tanggal 12 Desember kita mulai. Sekarang sudah mau masuk setahun. Jadi Aldi udah ketinggalan banyak ya. Tapi namanya juga mau belajar, kita mulai lagi nanti di bulan Januari insya Allah. Banyak orang juga yang nyambung di tengah-tengah pusing ya, kepalanya ketek-ketek gitu ya kan, terlalu banyak lah ya. Tapi kan
nanti diajak aja teman-temannya yang mau, Boleh. silahkan ya gitu. Siap. Kalau sayangnya Aldi jauh ya, tinggalnya di Eindhoven. Eindhoven. Waduh, itu jauh banget, 1,5 Kalau jam ya. Ya, cuman kalau ke rumah belajar bisa Tante. ya ada. Saya juga punya kelas di rumah. Kalau di Oh rumah punya. itu saya setiap ya. Tapi kan saya mau libur sayang, mau Oh libur iya. dulu. Oh Januari. Januari sampai Januari. Enggak, maksudnya kalau Januari ke rumah Aldi bisa Tante. Bisa aja tapi jauh banget. Oh. Kerja Oke. silakan aja kalau mau. Tapi ini aja online juga nggak apa-apa. Zoom sama tante Oh ya. boleh. Siap Tante. Kita atur aja deh. Pokoknya Zoom juga Hmm. ada. Kalau ada beberapa teman yang mau, misalnya kan karena jauh ya, di Zoom aja. Kan kita sekarang bisa pakai Zoom, nggak usah datang ke sini. Silakan aja jauh, 1,5 jam loh pakai kereta ke sini, kasihan kan? Zoom aja, Siap Tante. ya. Ya Tante. Oke, terima kasih sudah hadir. Jangan Makasih. bosen karena ini Siap. udah hampir trayeknya sudah hampir selesai, jadi banyak sekali ketinggalannya. Tapi nggak Iya apa-apa ya, Tante. untuk sekedar melihat bagaimana cara pembelajaran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengarkan, ini adalah Aldi. eh, Dia berminat untuk belajar dan insya Allah kita akan mulai lagi di bulan Januari yang akan datang. Jadi bagi mereka yang di tengah-tengah ikutan pasti akan sedikit, apaan ini, pusing ya gitu, terlalu banyak apa ya, terlalu banyak teori. Tetapi menurut pengalaman saya dan saya lihat dari ini ibu-ibu yang hadir di sini, ini ibu-ibu yang rajin semua. Mereka dari pertama, sebelum terakhir nih, saya ingin mendapatkan sedikit feedback dari beberapa dari ibu-ibu ya yang hadir atau bapak. Bagaimana sejauh ini? Apakah yang dipelajari dari pertama? Ingat dari pertama kita kan nggak tahu apa-apa ya. Kita kan semuanya nol bahasa Belandanya kan. Apakah merasa sudah bisa sedikit membuat kalimat yang sederhana? Silakan dibuka mic-nya, dijawab. Membuat kalimat sederhana, kalau saya sih ya bicara susah karena memang saya nggak begitu berbakat bahasa, jadi lidah itu kayaknya, cuman sekarang saya udah enak membaca, jadi rata-rata kalau membaca artikel saya udah mengerti sekarang. Saya suka baca-baca Instagram tentang kerajaan Belanda, royal Eropa itu. Nah, itu saya udah mengerti. Nah, ini Alhamdulillah. maksimal lagi kemana, ini apa, acaranya apa, tuh bisa saya artinya secara ini udah mengerti ya banyak kata. Iya, iya, Cuman iya. ya itu lidah ini yang susah nih, kaku banget nih. Iya, memang kita Ini. kan harus sering berlatih ya, jadi nggak apa-apa. Yang Ya, penting kita untuk memahami dan membuat kalimat sederhana sudah bisa kan, karena kan ya, sudah sudah kita. bisa dan enak sekarang membaca berita-berita kayak di Instagram, di apa itu artikel-artikel tentang kan biasa tuh raja-raja Eropa apa itu tuh enak gitu bacanya Betul, karena betul. dalam bahasa Belanda Bagus, semuanya sudah mengerti, alhamdulillah bagus gitu. ya. Jadi sudah mengerti fungsinya dan tahu kira-kira Nah, artinya ya. Oke, yang lainnya ya. bagaimana Mbak Barti? Apakah sudah Sangat bisa? sangat membantu sekali ya. Mm-mm. Mungkin pertama juga nomor satu adalah teori dasar yang bisa kita pahami dan mungkin Sudah hampir dikuasai kah? mirip-mirip lah. Sudah Ya, dikuasai? kalau dipraktekkan ya, tinggal dipraktekkan saja. Ini dengan latihan-latihan seperti ini kan menelusuri mana subjek, predikat, objek, kemudian membentuk suatu kata. Itu kan dasar-dasar itu yang selalu di garis bawahi. Ya, jadi Tapi dipraktekkan. ini sangat membantu untuk kita. Jadi sebetulnya ya apa ya, trayek saya dalam setahun ini saya sudah capai, saya sudah mampu memberikan apa yang diperlukan untuk dasar ya. Jadi selama setahun ini kita belajar, setahun kurang lah ya, 10 bulan lah ya kalau kita hitung ya, 11 bulan lah kira-kira ya. Itu sudah ada, saya kan belajar dasar. Jadi target saya sudah capai. Saya sudah menyampaikan apa yang perlu dikuasai. Yang paling penting adalah
strukturnya tata bahasanya itu sudah saya ulang-ulang ya, jadi alhamdulillah. Dan saya perlu juga apa namanya, walaupun misalnya ini libur ya, kalau bisa ada yang mau bertanya silahkan japri atau di grup, kalau saya ada waktu saya jawab gitu ya. Oke. Bagaimana dengan Mandejus? Soalnya Mandejus ini rajin loh, dia suka baca dan kirim suara voice-nya ke saya. Pernah beberapa kali, itu bagus. Jadi apa namanya, tidak kaku gitu kalau kita latihan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau disebutkan atau ada yang mau ini, atau cukupkan sampai di sini, sudah malam lah di Indonesia ya. Udah hampir jam 10. Oke. Kalau begitu saya akan tutup sebentar lagi. Sebelum itu saya akan mengucapkan terima kasih kepada yang hadir di Zoom dan juga kepada penggemar Radio Gebumidang yang mungkin ikut melalui live atau di YouTube. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan juga kepada Uda Asmi dari Radio Gebumidang beserta kru. Saya ucapkan terima kasih karena selalu menayangkan pelajaran ini melalui YouTube ya. Bagi mereka yang belum menjadi pendengar setia radio YouTube, bisa bergabung melalui apps ya, ada di apps Radio Gebuminang. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan. Sampai minggu depan. Ini adalah Hil Erah Bedang. Artinya apa? Hil Erah Bedang. Bedak Hil Erah sangat terima kasih. Erah itu sangat Makasih. terima kasih banyak artinya ya. Terima kasih Oke. banyak. Selamat malam, selamat tidur, wel trusten allemaal. Ik zie jullie weer volgende Lekker week slapen. dinsdag. Lekker slapen. Dinsdag volgende week. Apa tuh volgende week? Minggu depan. Ya. Minggu depan. Ya. Adalah Sampai jumpa minggu depan. ya, the last les van dit jaar. Ik zal Les terakhir. ik zal jullie weer zien. Ik zal zien in januari volgend jaar. Ik dank jullie allemaal. Welterusten. En tot dan. Tot volgende week dinsdag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.